Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi etos kerja sebagai wujud amal soleh untuk tugas UAS. Saya sendiri, Nur Syifa Fadilah, dengan NIM 240511611, dan rekan saya Nabila Nurul Atika dengan NIM 24051161124. Untuk materi pertama yaitu latar belakang. Etos kerja merupakan sikap atau pandangan hidup yang menekankan pada pentingnya kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, etos kerja dipandang sebagai bagian dari ibadah yang membawa keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya yaitu etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam konteks modern, etos kerja merujuk pada sikap, semangat, dan kebiasaan seseorang dalam bekerja. Menurut Islam, etos kerja itu adalah sikap mental yang tumbuh dari nilai-nilai keimanan dan bertujuan memperoleh rezeki halal, memberikan manfaat bagi orang lain, serta menjadi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dampak dan manfaat kerja profesional. Beberapa manfaat kerja profesional antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendatangkan keberkahan karena dilakukan dengan niat yang lurus. Profesionalisme juga membawa dampak positif bagi lingkungan kerja, seperti terciptanya suasana kerja yang sehat, produktif, dan saling menghargai. Saya Nabila Nurul Atika. Untuk selanjutnya yaitu konsep etika profesi dalam Islam. Yang pertama ada amanah, menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua siddiq atau jujur, tidak berbohong atau menipu dalam proses kerja. Yang ketiga adil, bersikap objektif dan tidak zolim dalam menjalankan profesi. Yang keempat ihsan, melakukan pekerjaan sebaik mungkin meskipun tidak diawasi. Etos kerja Islami dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Dalam lingkungan pendidikan, semangat belajar, tanggung jawab, hormat pada ilmu dan guru, guru jadi teladan dengan sikap profesional dan jujur. Dalam lingkungan keluarga, bekerja keras, nafkah halal, mendidik anak cinta kerja, ayah jadi panutan, ibu bentuk karakter anak sejak dini. Dalam lingkungan pekerjaan, yaitu jujur, tanggung jawab, anti curang, dan malas. Kerja sama dengan ladang pahala jika diniatkan karena Allah. Terus terakhir kesimpulan, yaitu etos kerja dalam Islam bukan sekedar rutinitas, tetapi cerminan keimanan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab adalah bentuk ibadah yang bernilai pahala. Islam menanamkan etika kerja yang luhur dan mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang profesional, mandiri, dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan. Sekian materi yang kami berdua paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Suci Ramadhani, umur saya 18 tahun. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila Nurul Atika tentang saya niat belajar itu karena apa?
karena ingin mendapatkan nilai bagus, karena ingin membahagiakan kedua orang tua, atau karena Allah. Jujur, pada awalnya saya itu niat belajar ingin mendapatkan nilai bagus dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Tapi kalau kita belajar tidak dibarengi dengan niat karena Allah, hasil yang kita dapatkan itu tidak akan pernah kita rasa cukup. Berbeda ketika kita belajar dibarengi dengan niat kepada Allah. Pasti kita akan merasa selalu cukup dan apapun hasilnya selalu baik. Maka dari itu, sekarang saya ketika belajar juga selalu dibarengi niat kepada Allah juga. Halo, nama saya Kirana Firna Lestari, umur saya 20 tahun. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya mau menjawab 4 pertanyaan dari Nur Fadila tentang etos kerja dalam Islam. Menurut saya, belajar dan ngerjain tugas itu penting, bukan cuma buat nilai. Nilai memang penting, tapi ada hal lain yang lebih esensial. Yang paling penting itu justru proses belajarnya itu sendiri, gimana kita bisa ngerti hal baru, ngelatih tanggung jawab dan disiplin. Karena di dunia nyata nanti yang kepake itu bukan angka di rapor, tapi sikap dan cara kita menyikapi tugas dan tantangan. Nah, pertanyaan kedua, di tengah kesibukan sekolah atau kuliah, apa sih yang bikin saya tetap pengen ngelakuin yang terbaik? Di tengah kesibukan sekolah atau kuliah, yang bikin saya tetap pengen ngelakuin yang terbaik itu karena saya punya tujuan. Saya pengen ngebahagiain orang tua, ngebuktiin ke diri sendiri kalau saya bisa, dan pastinya pengen jadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Dan saya percaya kalau semua usaha itu gak akan sia-sia sekecil apapun itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang paling saya lihat punya etos kerja bagus? Orang yang paling saya lihat punya etos kerja bagus itu salah satunya yaitu dosen saya. Beliau selalu datang tepat waktu, ngejar kita buat selalu aktif dan benar-benar peduli pada perkembangan mahasiswanya. Tapi yang paling bikin salut itu beliau tetap rendah hati walaupun ilmunya luas banget. Dari situ saya belajar kalau etos kerja yang bagus itu lahir dari keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Nah, pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih pesan buat teman-teman seumuran yang biar tetap semangat ngejalanin aktivitas mereka dengan niat ibadah? Nah, pesan dari saya buat teman-teman seumuran saya biar tetap semangat ngejalanin aktivitas dengan niat ibadah. Yuk sama-sama niatkan semua aktivitas kita sebagai bentuk ibadah. Contohnya kayak ngerjain tugas, belajar, bantuin orang tua. Kalau diniatkan dengan tulus karena Allah, insya Allah capeknya jadi berpahala. Terus jangan ngerasa sendirian juga, kita semua lagi berjuang bareng-bareng. Semangat ya, pelan-pelan tapi terus jalan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Kakak boleh perkenalan diri nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Putri Bintang, alumni Universitas Mula Warman, Prodi PG PAUD. Baik Kak, langsung aja ke pertanyaannya. Sekarang kan banyak godaan mager, scroll medsos, rebahan, dan lain-lain. Gimana cara kakak supaya nggak ketarik terus ke hal-hal itu? Oke, jadi menurut saya untuk menghindari godaan-godaan semacam itu, kita harus pintar-pintar mengatur waktu aja sih untuk belajar, untuk main HP, karena semuanya menurut saya harus balance biar semuanya tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Anda. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa?
Perkenalkan, nama saya Rizka, Sekolahnya di mana? di SMP 7. Oh, berarti masih pelajar ya? Ya, Oke. Jadi di sini saya akan mewawancarai tentang etos kerja dalam pandangan Islam, tapi saya ngambilnya tentang pendidikan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa arti tepat waktu dalam pandangan Islam untuk pelajar seperti kamu? tepat waktu itu artinya nggak telat, misalnya datang ke sekolah, sholat, dan ngumpuli tugas harus pas waktunya. Dalam Islam, kita diajarin untuk nggak buang-buang waktu. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua, kenapa teliti itu penting saat belajar menurut Islam? Menurut kamu gimana? Menurut saya sih, karena Islam ngajarin kita buat nggak asal-asalan. Kalau teliti, kita bisa ngerjain tugas dengan benar dan nggak banyak salah. Oh, bagus ya jawabannya. Oke. Selanjutnya, gimana sih contoh jadi pelajar yang produktif menurut Islam? Contohnya adalah misalnya kita habis pulang sekolah langsung belajar, baca buku, atau bantu teman. Jangan cuma rebahan, Islam suka sama orang yang rajin dan gak malas. Wow, Masya Allah, bagus banget ya jawabannya, Rizka. Makasih. Oke, untuk ini pertanyaan terakhir ya. Apa itu integritas? Dan contohnya di kelas deh yang kamu tahu tuh kayak gimana sih? Integritas itu jujur dan bisa dipercaya. Contohnya gak nyontek pas ulangan dan ngaku kalau salah. Islam ngajar kita buat selalu jujur. Oke, bagus. Mungkin itu aja sih ya pertanyaan saya. Ya, makasih buat waktunya, sudah diluangin waktunya. Sama-sama. Oke, itu saja. Makasih. Makasih juga.